adik-adik, hari ini kita impa lagi. Sekarang kita akan ibadah. Adik-adik siapkan Alkitab, Kidung Ceria, dan uang persembahannya. Tapi sebelum kita mulai, kita saat teduh dulu ya. Saat teduh dimulai. Saat teduh selesai, sekarang adik-adik bangkit berdiri. Kita akan bernyanyi dari Kidung Ceria 12. Pujilah Tuhan Sang Raja. Pujilah Tuhan Sang Raja yang Maha Mulia. Segenap hati dan jiwaku pujilah Dia. Datang dekat, berilah musikmu bergaul, angkatlah puji-pujian. Adik-adik tetap berdiri, kita akan berdoa untuk membuka ibadah ini. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan sudah menjaga kami sepanjang malam kami tidur. Sekarang kami mau memulai ibadah ini Tuhan. Roh Kudus pimpin kami dalam ibadah ini dari awal, pertengahan, sampai pada akhirnya. Biar ibadah ini boleh berkenan di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya, sekarang adik-adik boleh duduk. Kita akan membaca Amsal. Amsal 11. Amsal yang akan kita baca adalah Amsal pasal 11 ayat yang ke-23 sampai 25. Amsal 11 ayat 23 sampai 25. Kita baca bersama-sama ya. Keinginan orang benar mendatangkan bahagia semata-mata. Harapan orang fasik mendatangkan murka. Ada yang menyebar harta tetapi bertambah kaya. Ada yang menghemat secara luar biasa namun selalu berkekurangan. Siapa banyak memberi berkat diberi kelimpahan. Siapa memberi minum ia sendiri akan diberi minum. Kita akan bernyanyi dari Kidung Ceria 19 yang Maha Kasih. Adik-adik, sekarang kita akan mendengarkan firman. Adik-adik, sekarang kita hendak membaca dan merenungkan firman Tuhan. Sebelum kita membacanya, mari lipat tangan kita berdoa. Tuhan Yesus, kami anak-anak-Mu yang kecil hendak membaca dan merenungkan firman Tuhan. Urapi kami dengan Roh Kudus-Mu sehingga kami boleh mengerti firman Tuhan. Berfirmanlah, kami siap untuk mendengar. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Adik-adik bangkit berdiri. Bacaan kita hari ini dari kitab 2 Raja-Raja pasal 7 ayat 1 sampai 9. Sudah dapat? Ya. 2 Raja-Raja pasal 7 ayat 1 sampai 9. Bunda Rena baca, adik-adik membaca dari rumah ya. Kita baca bersama-sama. Lalu berkatalah Elisa, dengarlah firman Tuhan. Beginilah firman Tuhan. Besok kira-kira waktu ini sesukat tepung yang terbaik akan berharga sesikal, dan 2 sukat jelai akan berharga sesikal di pintu gerbang Samaria. Tetapi perwira yang menjadi ajudan raja menjawab abdi Allah. Katanya, sekalipun Tuhan membuat tingkap-tingkap di langit, masakan hal itu mungkin terjadi? Jawab abdi Allah, sesungguhnya engkau akan melihatnya dengan matamu sendiri, tetapi tidak akan makan apa-apa daripadanya.
4 orang yang sakit kusta ada di depan pintu gerbang. Berkatalah yang seorang kepada yang lain, "Mengapakah kita duduk-duduk di sini sampai mati? Jika kita berkata, baiklah kita masuk ke kota, padahal dalam kota ada kelaparan, kita akan mati di sana. Dan jika kita tinggal di sini, kita akan mati juga. Jadi sekarang, marilah kita menyeberang ke perkemahan tentara Aram. Jika mereka membiarkan kita hidup, kita akan hidup. Dan jika mereka mematikan kita, kita akan mati." Lalu pada waktu senja, bangkitlah mereka masuk ke tempat perkemahan orang Aram. Tetapi ketika mereka sampai di pinggir tempat perkemahan orang Aram itu, tampaklah tidak ada orang di sana, sebab Tuhan telah membuat tentara Aram itu mendengar bunyi kereta, bunyi kuda, bunyi tentara yang besar, sehingga berkatalah yang seorang kepada yang lain, "Sesungguhnya Raja Israel telah mengupah raja-raja orang Het dan raja-raja orang Misraim melawan kita, supaya mereka menyerang kita." Karena itu bangkitlah mereka melarikan diri pada waktu senja dengan meninggalkan kemah dan kuda dan keledai mereka serta tempat perkemahan itu. Dengan begitu saja mereka melarikan diri menyelamatkan nyawanya. Ketika orang-orang yang sakit kusta itu sampai ke pinggir tempat perkemahan, masuklah mereka ke dalam sebuah kemah, lalu makan dan minum. Sesudah itu mereka mengangkut dari sana emas dan perak dan pakaian. Kemudian pergilah mereka menyembunyikannya. Lalu datanglah mereka kembali masuk ke dalam kemah yang lain dan mengangkut juga barang-barang dari sana. Kemudian pergilah mereka menyembunyikannya. Lalu berkatalah yang seorang kepada yang lain, "Tidak patut yang kita lakukan ini. Hari ini ialah hari kabar baik, tetapi kita ini tinggal diam saja. Apabila kita menanti sampai terang pagi, maka hukuman akan menimpa kita. Jadi sekarang, marilah kita pergi menghadap untuk memberitahukan hal itu ke istana raja." Demikian firman Tuhan. Adik-adik, bacaan yang kita baca di kitab 2 Raja-Raja 7 ayat 1 sampai 9 ini menceritakan tentang bangsa Israel. Ya, bangsa Israel pada waktu itu dihukum oleh Tuhan karena tidak taat kepada Tuhan, tidak mendengar, tidak dengar-dengar dan melakukan apa perintah Tuhan. Jadi bangsa Israel dihukum oleh Tuhan. Dihukumnya bangsa Israel yang besar itu dipecah menjadi 2 bagian. Bangsa Israel bagian utara dan bangsa Israel selatan. Yang kita baca tadi menceritakan tentang bangsa Israel bagian utara yang beribu kota di kota Samaria. Adik-adik, meskipun bangsa Israel yang berada di kota Samaria itu dihukum oleh Tuhan, tetapi dan mereka sedang berperang dengan tentara Aram yang sedang mengepung kota itu, tetapi Tuhan tetap memberkati mereka, tetap menyertai mereka. Tuhan mengutus Nabi Elisa untuk memperingatkan mereka. Nabi Elisa ini diutus Tuhan supaya memperingatkan bangsa Israel itu untuk menjalankan yang diperintahkan Tuhan. Pada waktu itu kota Samaria dikepung oleh tentara Aram, dan yang ada di dalam kota sedang kelaparan. Kenapa mereka kelaparan? Karena pasokan makanan yang seharusnya masuk dari dalam kota tidak bisa masuk. Karena itu mereka sangat terbatas makanannya. Banyak orang-orang yang lapar di dalam kota ya. Sedangkan di gerbang kota ada 4 orang kusta. Orang kusta ini orang yang menderita sakit di kulitnya, sakit sekali seperti bintik putih atau bintik hijau. Dan kalau mereka sangat parah, mereka bagian tubuhnya bisa lepas sendiri. Karena mereka dianggap najis,
Ya, waktu itu mereka dianggap najis, belum ada obatnya, jadi mereka diasingkan, tidak boleh masuk di dalam kota. Mereka ada di luar, di pintu gerbang kota. Biasanya mereka menunggu kerabatnya untuk mengirim makanan kepada mereka, tetapi karena di dalam kota sendiri sudah kelaparan, mereka tidak mendapatkan kiriman makanan juga. Mereka juga lapar. Nah, mereka pun berunding. 4 orang ini berunding. Ya, yang pertama, nomor 1, dipikirnya mereka begini. Bagaimana kalau kita masuk ke dalam kota? Kalau mereka masuk ke dalam kota, di dalam kota juga kelaparan, mereka juga akan kelaparan dan mati. Itu yang pertama. Yang kedua, mereka tetap diam di depan gerbang kota. Mereka kelaparan, tidak dapat makanan. Mereka juga mati. Lalu mereka juga memikirkan yang ketiga. Atau kita pergi ke kemah tentara Aram, tetapi kalau tentara Aramnya memberikan mereka makanan, mereka bisa makan dan hidup, atau mereka akan disiksa oleh tentara Aram, dianggap penyusup, lalu disiksa sampai mati. Ya kan? Itu berisiko juga kan? Tetapi 4 orang kusta ini berpengharapan kepada Tuhan bahwa Tuhan akan menolong mereka. Jadi mereka memutuskan untuk pergi ke perkemahan tentara Aram. Ya, pada waktu senja mereka berangkat ke perkemahan tentara Aram. Di situ waktu mereka lihat-lihat, tidak ada satupun tentara. Tidak ada. Loh, kemana mereka ya? Tentara Aram itu ternyata sudah lari ketakutan. Kok bisa? Ya, Tuhan berkati bangsa Israel, kota Samaria. Mereka tidak mau tentara Aram menghukum mereka. Jadi Tuhan membuat suara-suara seperti bunyi kuda berderap, bunyi kereta pasukan besar yang akan menyerang tentara Aram itu. Mereka pikir itu adalah tentara orang Het dan tentara orang Israel yang diutus oleh Raja Israel untuk menyerang mereka. Padahal mereka tidak ada. Tentara Het sama tentara Israel itu tidak ada. Tapi tentara Aramnya takut, lari tunggang-langgang, meninggalkan kemah tanpa membawa apa-apa karena saking takutnya. Itu yang terjadi. Kan Tuhan Allah menyertai bangsa Israel. Nah, kembali ke 4 orang kusta tadi ya, karena mereka tidak melihat ada tentara satupun, mereka bebas bisa masuk ke dalam kemah-kemah tentara Aram itu. Di dalam kemah tentara Aram, mereka melihat ada banyak makanan, ada emas, ada perak, ada barang jarahan tentara Aram itu. Dia biarkan begitu saja karena ditinggal lari oleh tentaranya ya. Jadi karena mereka lapar, mereka makan minum, dan mereka membawa perhiasan emas peraknya itu dibawa juga, disembunyikan. Lama-lama di ayat yang ke-9 yang kita baca tadi, kita membaca bahwa 1 orang kustanya mengatakan, ya Bunda Rena baca lagi ya, ayat 9. Tidak patut yang kita lakukan ini. Hari ini ialah hari kabar baik, tetapi kita ini tinggal diam saja. Apabila kita menanti sampai terang pagi, maka hukuman akan menimpa kita. Jadi sekarang, marilah kita pergi menghadap untuk memberitahukan hal itu ke istana raja. 1 orang kustanya bilang, nggak boleh dong kita makan enak sendiri, kita kenyang-kenyang sendiri, nggak boleh begitu. Kita tahu ada saudara-saudara kita di dalam kota yang kelaparan. Saudara-saudara kita yang dulunya sering kirim kita makan, sekarang mereka kelaparan. Masakan kita makan enak sendiri? Nggak boleh begitu. Nanti kita dihukum oleh Tuhan karena kita melakukan hal yang tidak patut, tidak terpuji. Ya, mereka pun akhirnya pergi ke gerbang kota dan memberitahukan kepada perwira, dan sampailah itu
hal itu kepada raja. Akhirnya pintu gerbangnya dibuka dan banyak orang yang kelaparan yang di dalam kota pun akhirnya bisa pergi ke perkemahan tentara Aram untuk mendapatkan makanan. Seperti yang difirmankan oleh Nabi Elisa, harga sesuka tepung menjadi 1 shikal menjadi lebih murah. Itu adalah firman Tuhan yang disampaikan melalui Nabi Elisa. Ya kan? Jadi adik-adik, yang kita dengarkan hari ini adalah dimanapun kita berada, Tuhan Allah akan selalu menyertai kita, akan memberikan pertolongan kepada kita. Ya kan? Kalau orang-orang kusta, orang-orang yang sakit, ya kan, yang sudah diasingkan saja bisa dijadikan alat oleh Tuhan untuk memberitakan kebaikan Tuhan, untuk menjadi alat sebagai alat untuk mewujudkan kebaikan Tuhan. Apalagi kita ini yang sehat ini, adik-adik juga yang meskipun kecil-kecil, saat ini kan pandemi ya, pandemi itu banyak orang yang tidak bekerja. Mungkin papa mama juga tidak bekerja, tapi adik-adik juga tetap mengucap syukur karena masih ada bisa makan, tidak kelaparan. Adik-adik harus mengucap syukur bahwa adik-adik sehat, enggak sakit. Dan adik-adik juga kalau misalnya adik-adik ada berkelebihan, misalnya ada punya lebih makanan, terus teman-teman yang di dekatnya adik-adik belum makan, adik-adik bisa menjadi alat untuk kebaikan Tuhan. Tuhan sudah memberkati adik-adik makanan yang baik. Adik-adik berkelimpahan, lalu ada temannya yang kekurangan. Kira-kira apa yang harus dilakukan oleh adik-adik? Ya, orang kusta itu bisa berbagi dengan orang-orang di kota Samaria. Adik-adik juga bisa berbagi. Itu adik-adik menjadi alat kebaikan Allah, karena Tuhan Allah sudah baik kepada adik-adik, sudah baik kepada Bunda Rena. Ya, kalau contoh lain lagi, kalau yang Bunda Rena ingat waktu infak, kadang-kadang ada 1-2 anak yang tidak membawa alat tulis, misalnya seperti itu. Adik-adik bawa 2 pensil, lalu temannya nggak bawa. Jangan disimpan aja di kotak pensilnya, harus dikasih pinjam temannya. Itu juga bentuk berbagi. Kalau di rumah misalnya adik-adik sudah dikasih bekal sama mamanya, terus beli jajan, terus habis itu adiknya pingin rasa, pingin icip-icip, gak boleh, ini punyaku. Gak boleh begitu ya, harus berbagi. Apalagi sama anggota keluarga, harus berbagi. Itu adalah anak Tuhan Yesus yang baik. Kalau misalnya lagi satu contohnya, misalnya adik-adik ada temannya yang sedih karena papa atau mamanya sakit, misalnya seperti itu, adik-adik bisa menghibur mereka. Itu juga bentuk berbagi. Ya, karena menguatkan, mendukung teman-teman itu juga bentuk kebaikan berbagi. Ya, adik-adik, yang kita pelajari hari ini bahwa meskipun Bunda Rena, meskipun adik-adik yang kecil-kecil ini bisa melakukan hal yang baik, sebagai bentuk syukur kita sudah diberkati oleh Tuhan, kita harus membagi berkat itu kepada orang-orang di sekitar kita. Ya, siapa yang mau berbagi? Iya, Bunda Rena juga mau berbagi, adik-adik juga berbagi. Kita aminkan firman hari ini. Amin. Saat teduh. Saat teduh selesai. Adik-adik, untuk merespon firman yang kita sudah dengar tadi, kita akan menyanyi dari Kidung Ceria 205, Aku Suka Membagi. Lagi sekali ya.
tutup mata, kita berdoa. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, Allah Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, syukur kami naikkan kepada-Mu Tuhan Yesus, karena Engkau begitu baik kepada kami yang kecil-kecil ini. Kami Engkau berkati dengan kesehatan yang baik, sehingga kami boleh beribadah memuji dan memuliakan Tuhan. Tuhan Yesus, kami berdoa Tuhan untuk orang tua kami, untuk papa mama, untuk opa oma, untuk adik kakak kami yang Kau berkati di dalam kehidupan kami Tuhan. Biarlah kami boleh bersama-sama, boleh Engkau berkati sehingga Tuhan Yesus kami boleh memuliakan Tuhan di dalam kehidupan kami, di dalam keluarga kami. Tuhan Yesus, di dalam firman yang kami baca tadi, Engkau mampukan Tuhan sehingga kami boleh berbagi kepada sesama kami. Biarlah kami boleh menjadi alat untuk mewujudkan kebaikan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga berdoa Tuhan untuk pelajaran kami. Kami melakukan sekolah online Tuhan Yesus. Biarlah Engkau membimbing kami, menyertai kami, memberi kami hikmat, sehingga kami boleh mengerti pelajaran-pelajaran kami, sehingga kami boleh mendapatkan ilmu yang baik, yang berguna untuk masa depan kami Tuhan. Biarlah Engkau memberkati kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Juga kami berdoa Tuhan untuk teman-teman kami yang saat ini sakit. Tuhan Yesus tolong mereka, biarlah mereka boleh sembuh dan mereka boleh kembali beribadah bersama-sama dengan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga berdoa Tuhan untuk pandemi corona ini, sehingga boleh Engkau pulihkan bangsa negara kami, sehingga boleh kembali berjalan seperti biasa, sehingga kami boleh bersekolah di sekolah kami masing-masing kembali Tuhan, boleh beribadah kembali di gereja untuk memuji Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mau serahkan Tuhan diri kehidupan kami Tuhan Yesus. Kami anak-anak-Mu yang kecil ini, kami mau berserah penuh di dalam tangan pengasihan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Inilah doa kami Tuhan. Kami landaskan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang telah mengajar kepada kami doa Bapa kami bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Adik-adik, saatnya kita memberikan persembahan. Persembahannya nanti bisa dikumpulkan dengan persembahan papa dan mama, bisa diantar ke gereja atau ditransfer ke rekening gereja. Sambil memberikan persembahan, kita akan bernyanyi dari Kidung Ceria 205, Aku Suka Membagi, bait 2 dan 3. Sekarang berdiri, kita akan berdoa untuk persembahan kita. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan karena Engkau selalu memberkati kami. Sekarang kami memberikan persembahan ini, kiranya persembahan ini dipakai seturut dengan kehendak Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya, adik-adik tetap berdiri. Sebelum menerima berkat Tuhan, kita akan bernyanyi dari Kidung Ceria 206,
kita harus membawa berita. Kita harus membawa berita pada dunia dalam gelap tentang kebenaran dan kasih dan damai yang menetap, dan damai yang menetap. Karena gelap jadi remang pagi dan remang jadi siang terang. Kuasa Kristus kenyatalah, rahmani dan cemerlang. Doa berkat akan disampaikan oleh pelayan firman. Adik-adik, sekarang kita hendak doa berkat. Lipat tangan, tutup mata, kita hendak berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah boleh menyelesaikan ibadah kami. Pimpin sertai kami Tuhan di dalam kehidupan kami masing-masing. Biarlah kami boleh memuliakan nama Tuhan di dalam keseharian kami. Pimpin sertai kami Tuhan, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saat teduh. Saat teduh selesai. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.